Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunyaddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang masih bisa kita rasakan hingga detik ini, nikmat sehat, nikmat iman, khusus untuk yang beragama Islam ya. Sebentar lagi kita menyambut bulan penuh berkah, bulan Ramadan, yang dimana semua amal baik itu bisa bernilai ibadah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar bersama, saling sharing informasi terkait mata kuliah kita di mata kuliah kewirausahaan untuk pertemuan ketiga dengan tema diskusi yakni penerapan ekonomi biru dan hijau di Indonesia. Sebagai pembuka bahwa kita patut bersyukur ya bahwa negara kita dianugerahi begitu banyak sumber daya alam oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ekonomi berkelanjutan itu sangat penting. Ekonomi apa yang sangat relevan bagi negara kita? Tentunya adalah ekonomi biru dan hijau, karena itu tadi ya bahwa Ibu membukanya dengan kita dianugerahi begitu banyak sumber daya alam, dan Indonesia ini dulunya bahkan sampai sekarang dikenal sebagai negara maritim dan agraris. Nah, itulah yang nanti akan kita bahas terkait penerapan ekonomi hijau dan biru. Hijau itu menandakan bahwa kita negara agraris, dan biru itu kita sebuah negara dengan yang dikelilingi pulau-pulau atau negara maritim. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama ya, terkait ekonomi biru. Jadi kita mulai dari tataran konsepnya dulu terkait ekonomi biru. Biru ini sebagai simbol warna ya, warna laut. Jadi ini tentu adalah bagaimana meningkatkan sumber menggerakkan perekonomian itu dari yang bersumber dari laut. Sederhananya seperti itu deh ya. Jadi sebagai yang jadi aset dalam usaha atau bisnis atau kajian ekonominya untuk ekonomi biru itu adalah sumber daya laut. Sangat penting sebagai aset pembangunan. Dan ini tadi yang Indonesia sebagai negara maritim. Kita dikelilingi kurang lebih 17.000 pulau ya, ada pulau-pulau besar, 5 pulau besar, dan negara kepulauan itu hampir 17.000 kilometer di negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, prinsip utama dari penerapan ekonomi biru ini adalah harus adanya keberlanjutan. Bahwa kita tidak sekedar mengeksplorasi hasil-hasil laut, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana keberlanjutan sumber daya yang ada di laut itu sendiri. Kita juga harus, prinsip utamanya juga harus ada efisiensi sumber daya, bukan hanya efisiensi anggaran ya, tapi bahwa penggunaan sumber daya itu harus seefisien mungkin. Tidak kita mengambil dengan ugal-ugalan, tapi kita harus memperhitungkan keberlanjutannya, efisiensi pemanfaatannya, serta harus juga ada dipikirkan nilai inovasi suatu produk. Nah, yang mana dalam bisnis ya, bahwa kalau kita tidak berinovasi pasti kita akan ketinggalan kereta atau kita akan ketinggalan tren seperti itu. Contoh pemanfaatan dari ekonomi biru adalah yang paling bisa kita lihat ya, apalagi khususnya Majene. Majene kita juga daerah pesisir ya. Nah, contohnya yang sekarang diterapkan di Indonesia itu budidaya rumput laut. Terus yang kedua pariwisata bahari, dan yang berikutnya adalah energi terbarukan dari laut. Nah, bahkan ada informasi bahwa potensi rumput laut Indonesia ketika dikelola itu bisa mencapai keuntungan sebesar 15 miliar US dollar per tahun. Ini data dari Kementerian Kelautan ya pada tahun 2023. Jadi apalagi kita khususnya di Majene ya, kita juga wilayah pesisir, potensi lautnya untuk dijadikan wisata itu masih terbuka lebar, namun sayang
miris aja ya kita melihat. Jadi mungkin dari sini nanti kalian bisa memberikan usul-usul bagaimana seharusnya pemanfaatan atau penerapan ekonomi biru di daerah kita. Oke, bagian kedua dari diskusi hari ini terkait ekonomi hijau. Nah, kalau tadi biru itu laut, dikenal dengan kita negara maritim. Yang kedua adalah ekonomi hijau atau agraris, pertanian ya, agraria. Nah, konsep ekonomi hijau fokusnya adalah ini, pada keberlanjutan lingkungan dan inklusi sosial. Nah, jadi jangan sampai bergeser ya, bahwa kita tidak hanya lihat cuannya nih, tapi fokus utamanya adalah pada keberlanjutan lingkungan. Nah, ini yang sedang semua dunia sepakat sih, bahwa bumi tidak baik-baik saja, atau bahwa kerusakan yang diakibatkan ulah kita sebagai manusia penghuni bumi itu nyata adanya, dan kita harus bersatu agar pemanfaatan sumber daya alam khususnya di pertanian ini atau ekonomi hijau ini harus memperhatikan fokus pada keberlanjutan lingkungan. Yang kedua prinsipnya adalah dari konsep ekonomi hijau ini ada menghasilkan energi bersih atau biasa green energy ya sebutannya. Nah, maka sebutannya juga green tuh, karena memang yang hijau-hijau ini yang diharapkan kita pergunakan secara keberlanjutan, harus arif penggunaannya, dan yang dihasilkan adalah energi bersih. Yang kedua prinsipnya adalah dilakukan secara pertanian berkelanjutan. Tidak ya, kata-kata berkelanjutan itu artinya kita harus tidak hanya lestari, tapi kita bisa memanfaatkan, tapi kita juga harus memperhatikan bagaimana keberlanjutan kehidupan dari organisme kah atau tumbuhan yang kita gunakan. Dan prinsip paling utama berikutnya adalah pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah ketika kita ingin meraup ekonomi atau menggarap ekonomi di ekonomi hijau ini, pengelolaan limbah adalah salah satu dari 3 prinsip yang harus kita betul-betul perhatikan. Nah, sedangkan untuk penerapannya yang paling ini mungkin kalian sudah sering dengar ya, investasi di bidang energi. Nah, investasi apa sih di bidang energi nih? Salah satunya adalah yang paling marak sekarang, pemanfaatan energi surya ya. Kalau kalian masih ingat, Ibu di kelas zat dan energi itu menceritakan bahwa ada yang namanya panel surya yang menangkap, sederhananya pemanfaatan menangkap sinar matahari yang biasa kita ngeluh panas banget, itu ternyata cahaya panas mataharinya itu bisa kita tangkap dan kita simpan dalam suatu baterai yang disebut dengan panel surya, dan ternyata itu bisa diubah, ditransformasi menjadi energi yang bisa kita pergunakan sehari-hari layaknya listrik. Yang kedua adalah pemanfaatan energi angin atau bayu. Kalau kalian jalan-jalan di Sidrap atau di ini apa sih yang dekat Takalar, Jeneponto, nah itu ada tuh kincir angin besar. Itu adalah bagaimana mengambil ini ya, menambatkan si angin, disimpan dulu energi anginnya, lalu sama prinsipnya sama sih sama panel surya, dia disimpan dulu dalam baterai, nanti dia akan diolah menjadi energi yang bisa untuk menerangi rumah, seperti itu. Berikutnya adalah terkait pertanian organik. Nah, sekarang kan ini ya, orang ketakutan nih, marak pestisida mahal, pupuk mahal ya, terus juga pestisida pakai yang bisa berbahaya bagi tubuh. Nah, sekarang yang digadang-gadang adalah bagaimana pertanian itu serba organik. Organik itu maksudnya apa? Bahwa yang dijadikan pupuk adalah mikroba-mikroba yang untuk menyuburkan tanah dan tidak merugikan bagi manusia yang mengkonsumsi tanaman tersebut. Seperti itu ya. Jadi itu potensi-potensi sih yang bisa hadir di ekonomi hijau. Yang jelas intinya adalah bagaimana memanfaatkan lahan,
Terus lahan juga nggak terbatas bahwa hanya dimanfaatkan harus ada tanah dan bla bla bla. Pertanian pun sekarang bisa tanpa tanah. Atau ada yang disebut hidroponik dan bagaimana berikutnya adalah bagaimana tanaman juga bisa menghasilkan energi, itu yang sedang marak digarap sebagai ekonomi hijau. Oke, penerapan ekonomi biru di sektor kelautan. Yang pertama adalah yang harus kita perhatikan, yakni harus bisa mengurangi dampak lingkungan. Bahwa kita tidak boleh hanya mau mengambil hasil lautnya saja, namun ternyata kita memberikan dampak buruk bagi lingkungan, itu tidak boleh. Contohnya adalah bagaimana kalau ada yang penangkapan liar, dibom dengan cara bom ini ya, tangkap ikannya dibom. Nah, tentu itu akan memberikan dampak lingkungan yang berkepanjangan karena bisa merusak terumbu karang, akhirnya pasti produktivitas kehidupan di dasar laut itu juga akan berkurang. Nah, berikutnya adalah dengan budidaya kita dapat meningkatkan produktivitas, bahwa dengan menggerakkan ekonomi biru di sektor kelautan ini kan kita mau harapannya bisa memberikan sumber daya alam atau hasil tangkapan ikan itu meningkat ya. Nah, itu kita harus perhatikan tuh bahwa kita harus seimbang nih, kita harus bisa mencari solusi-solusi terbaik yang mengurangi dampak lingkungan, tapi hasil yang kita dapatkan itu bisa maksimal. Salah satunya ya dengan cara budidaya. Yang kedua, kita juga harus memberikan aturan yang jelas bahwa ada kuota yang harus dipenuhi, tidak boleh adanya penangkapan secara berlebihan atau ugal-ugalan nih nangkapnya karena ikan sangat dibutuhkan nih, ikan bisa kita ekspor nih ke luar negeri, terus kita akhirnya menangkapnya secara berlebihan, menangkapnya dalam jumlah yang sangat besar. Itu tentu harus dibuatkan aturan bahwa kuota diberikan batasan bagaimana jumlah penangkapan itu harus tidak boleh melebihi dari kuota yang telah ditetapkan. Yang ketiga, peluang ekonomi biru di sektor kelautan adalah dengan ekowisata. Nah, ingat ya, di situ ada ekowisata, ada kata ekosistem, ekologi yang kita jadikan sebagai wisata. Nah, memang dia akan bisa meningkatkan pendapatan, tapi fokus kita yang berikutnya adalah harus bisa melindungi ekosistem yang ada di sekitar wisata tersebut. Jangan dibalik nih bahwa kita bukan nih tempat wisata baru, namun ternyata rusak semua ekosistem yang ada di situ demi entah dibuatkan spot foto tanpa memperhatikan bahwa di situ ada tanaman yang harus dilindungi. Nah, itu harus diberikan batasan-batasan bahwa tetap boleh dibuka wisata, namun harus memperhatikan ekosistem yang ada di lokasi tersebut. Nah, sebagai contoh yang sudah menerapkan ekonomi biru di sektor kelautan adalah program yang digulirkan oleh pemerintah berupa program Mina Sejahtera, salah satunya di Sulawesi Selatan, ternyata betul bisa meningkatkan pendapatan nelayan sebesar 30% pada tahun 2022. Apa itu program Mina Sejahtera? Silakan kalian googling di googling, silakan cari sumbernya. Yang jelas dengan program ini yang diuntungkan adalah para nelayan dan yang bermukim di wilayah pesisir. Nah, itu salah contoh ya bahwa ekonomi biru ketika digarap dengan baik memang akan memberikan dampak ekonomi yang baik bagi sekitarnya, tapi dengan catatan-catatan tentunya. Nah, berikutnya adalah penerapan ekonomi hijau di sektor pertanian. Ada 3 hal yang menjadi fokus ketika kita ingin menerapkan ekonomi hijau di sektor pertanian. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah pertanian organik. Nah, ini kata kuncinya ya, bahwa organik ini, kata-kata organik dari kalau kita mengklaim bahwa tanaman kita ini organik adalah kurangi pestisida yang berbahaya bagi
tubuh manusia yang mengkonsumsinya. Yang kedua adalah poinnya adalah kita harus bisa meningkatkan kualitas tanah. Nah, jadi ini ada formulanya sendiri nih bahwa bagaimana sih agar tanaman itu bisa tetap tumbuh subur, buahnya buahnya masak dengan baik tanpa perlakuan hormonal disuntik seperti itu, tapi kualitas pohonnya juga tumbuh dengan optimal. Nah, itu salah satu caranya ya bisa kita tingkatkan kualitas tanahnya. Jadi unsur haranya yang kita perbaiki. Kita harus memberikan dia formulasi yang tepat terhadap jenis apa yang kita mau tanam. Tentu kebutuhan nutrisinya juga akan berbeda. Nah, itu kata kuncinya ya. Kurangi pestisida yang berbahaya bagi tubuh dan tingkatkan kualitas tanah. Poin yang kedua adalah sistem terpadu. Kita bisa mengintegrasikan antara tanaman dan hewan. Nah, mungkin kalian lihat, silakan cari juga. Ini sekalian nanti bahan untuk kalian narasi di tugas kelompok ya, bahwa sekarang banyak banget tuh yang mengintegrasikan mereka tanam apa, terus pupuknya itu dari hewan yang mereka ternak. Nah, jadi perkebunannya tuh diintegrasikan sekalian. Contohnya misalnya Ibu kasih contoh ya, bahwa dia sedang menjadi peternak telur, ayam betelur. Nah, untuk ayamnya, dia selain beternak telur itu, dia juga berkebun, sehingga atau dia beternak kambing nih. Contohnya ya, ada Ibu lihat ada tuh di Instagram yang ininya followernya masif. Dia ternyata sistemnya itu dia beternak kambing, terus kotoran kambingnya itu dia pakai untuk menyuburkan tanamannya. Ada tanaman cabai, ada terong, ada ubi. Nah, nanti si daun ubinya itu dia pakai lagi untuk pakan ternaknya. Nah, seperti itu ya. Jadi dia mengintegrasikan antara tanaman dan hewan secara terpadu. Yang ketiga, irigasi efisien. Nah, efisien ini tentu kita harus mengurangi yang tidak perlu atau kurangi pemborosan penggunaan air. Nah, yang sudah sukses menerapkan ekonomi hijau di sektor pertanian ini salah satunya adalah Kopi Gayo atau kopi khas Aceh ya. Ini suatu daerah di Aceh. Mereka ternyata kualitas kopinya sudah diakui dunia. Jadi sudah berhasil menembus pasar internasional dengan harga premium. Mereka menerapkan 3 hal ini nih, ekonomi hijau di sektor pertanian. Pertanian organik, sistemnya terpadu, dan irigasinya dibuat seefisien mungkin. Jika kita melakukan analisis terhadap potensi penerapan ekonomi biru dan hijau ini di Indonesia, tentunya kita akan diperhadapkan dengan yang namanya tantangan dan peluang. Kalau tadi ya lebih besar sebenarnya peluangnya, namun itu juga tidak lepas dari masih ada beberapa yang harus kita lewati atau tantangan di depan yang harus kita terjang itu juga masih ada. Kita mulai dulu dari peluang dulu ya. Di poin kedua, bahwa tadi yang sebagaimana Ibu sebutkan ya, sumber daya alam kita melimpah, kita juga memang dijuluki sebagai negara agraris dan maritim. Tentu itu tidak sekedar julukan ya, tapi memang sebuah kesyukuran bahwa memang negara kita ini dianugerahi Allah itu sumber daya alam yang sangat melimpah. Yang kedua, tentunya peluang kita adalah pasar global yang peduli akan lingkungan ini semakin nyata, semakin membesar, bahwa organisasi yang atau NGO yang peduli akan lingkungan itu semakin masif bertumbuhnya. Karena kalau bukan kita lagi yang menjaga bumi, siapa lagi? Toh memang adalah oknum yang bagian yang merusak, tapi kita masih harus optimis bahwa jumlah kita masih lebih besar yang mempertahankan keberlangsungan bumi ini. Yang ketiga adalah inovasi teknologi. Inovasi teknologi yang makin waktu ke waktu makin canggih aja, tentu itu adalah peluang untuk kita memanfaatkan potensi yang ada ini agar impact-nya bisa lebih besar lagi. Yang menjadi poin tantangannya tentu adalah masih banyak banget yang kurang sadar bahwa hanya ingin keuntungannya saja, itu juga masih kategori kurangnya kesadaran
untuk kembali ke bawah. Oke, kita sudah diberikan anugerah yang begitu melimpah, toh itu kita jangan hanya gunakan saja dengan serampangan atau kita gunakan dia dengan ugal-ugalan. Nah, itu yang harus diperhatikan ya, bahwa kita sudah dianugerahi ya, kita juga harus dong membalas budi pada pencipta tentunya, dan kita juga harus memberikan yang terbaik bagi lingkungan, sehingga keuntungan yang bisa kita peroleh itu juga, dan keberlangsungan dari kehidupan lingkungan itu juga mengalami yang namanya keberlanjutan. Poin kedua yang menjadi tantangan adalah regulasi yang belum memadai. Oke, kalau Indonesia memang mau menerapkan ekonomi hijau, ternyata regulasinya pun belum 100% ada gitu. Seperti saja isu bagaimana penangkapan karbon, penambatan karbon itu juga sampai saat ini belum selesai dengan baik. Yang tantangan berikutnya adalah investasi terbatas. Memang kalau mau jujur, untuk bisnis atau ekonomi di bidang ini, modal awalnya itu yang dibutuhkan besar. Nah, tapi itu tadi ya, bahwa kalau kita bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada, kita bisa melihat celah-celah bisnis yang bisa kita lakukan terobosan, tentu masalah investasi ini bukan suatu masalah yang besar. Tapi ya, dia juga adalah tantangan yang harus kita taklukkan. Oke, kalau ditanya terkait peran, semua kita yang sebagai makhluk hidup yang diberi akal ya, harus mengambil peran terbaik dalam keberlanjutan bumi ini, atau kita harus mengambil peran minimal bahwa kita bertanggung jawab pada keluarga kita, orang-orang terdekat kita, kita ingin memberikan kehidupan yang lebih baik. Jadi ini seluruh apalagi pemerintah ya, sebagai stakeholder atau pemangku kebijakan, itu tentu peran mereka yang paling dibutuhkan agar regulasi segera ada dan kita bisa melakukan kegiatan ekonomi ini dengan lebih teratur. Berikutnya kita membahas terkait studi kasus atau cerita sukses penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru di Indonesia. Yang pertama ada EBT di NTT. EBT ini adalah singkatan dari energi baru terbarukan yang sukses dilakukan di NTT, Nusa Tenggara Timur. Berupa apa? Berupa adanya pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Nah, jadi yang tadi Ibu ceritakan ya, bahwa dengan kita memanfaatkan sinar matahari atau solar panel surya tadi ya, biasa sinar matahari yang terik, apalagi NTT ini memang lokasinya dia mendapatkan porsi cahaya matahari ketika bukan musim penghujan ya, tentunya dia akan cahaya mataharinya itu sangat terik. Nah, itu akhirnya bisa diolah menjadi sumber energi terbarukan. Nah, begitu juga pada pembangkit listrik tenaga bayu atau yang memanfaatkan angin. Yang kedua adalah mangrove di Kalimantan Timur. Nah, apa mangrove ini kan dia silakan kalian cari, dia adalah tanaman yang bisa menambah oksigen itu sangat 5 kali lebih banyak daripada tanaman yang lain. Jadi ketika kita melakukan konservasi mangrove yang sudah sukses dilakukan di Kalimantan Timur ini, tentu itu bisa memberikan sumber pemasukan baru bagi nelayan dan para orang-orang yang ada di sekitar konservasi mangrove tersebut. Yang ketiga contohnya adalah pengolahan sampah. Di sini yang diambil adalah di Surabaya yang melibatkan masyarakat. Sebenarnya sudah mulai masif ya, bahwa sampah itu dipilah-pilah, karena ternyata sampah plastik bisa dijadikan bahan bakar. Sampah ini bisa menghasilkan apa? Bahwa ada juga mulai gerakan-gerakan kecil awalnya, bahwa kamu kalau mau berobat bisa tukar dengan sampah. Karena ini ya, bagi masyarakat yang kurang mampu tidak usah membayar dengan uang, tapi bisa mengumpulkan dan membayar dengan hasil pilah sampah. Jadi sebenarnya banyak banget potensi menggerakkan kegiatan ekonomi ini yang bisa kita lakukan. Silahkan kalian cari potensi apa yang ada di sekitar kalian, itu yang kalian buatkan narasi atau
prospek bisnisnya seperti apa. Itu nanti yang akan menjadi tugas kelompok. Untuk studi kasus yang lebih lengkapnya ini silakan kalian googling lagi, kalian usahakan secara mandiri bisa mencari informasi yang terpercaya, itu bisa kalian lakukan hanya bermodalkan HP yang ada di genggaman kalian sekarang. Oke, sebagai kesimpulan dan rekomendasi, ini ada gambar segitiga ini ya, segitiga yang kita butuhkan ketika kita akan menerapkan secara maksimal penerapan ekonomi hijau dan biru di Indonesia. Dimulai dari yang paling bawah dulu, kita butuh yang namanya kebijakan. Regulasi harus betul-betul diatur secara lengkap, secara adil dan berkeadilan, berkemanusiaan, itu harus ada landasan kebijakannya. Yang kedua adalah inovasi. Inovasi ini harus difikirkan bahwa kita tidak hanya sesuai tren itu saja, tapi harus selalu ada terobosan-terobosan yang diciptakan agar pemanfaatan atau penerapan ekonomi hijau dan biru ini selalu kuncinya itu tadi ya, bahwa berkelanjutan dan memberikan efek yang semaksimal. Yang berikutnya adalah yang di puncak teratas, tentu kita sangat membutuhkan yang namanya kolaborasi. Karena langkah yang dilakukan secara kolektif itu akan memberikan hasil yang jauh lebih maksimal lagi efeknya. Mari wujudkan Indonesia yang lebih hijau dan sejahtera. Itu poinnya ya, bahwa kita sama-sama ingin memajukan warga kita sendiri, atau dalam hal ini warga Republik Indonesia. Tentunya kita ingin semua yang ada di bumi Indonesia ini yang sudah dianugerahi sumber daya alam yang banyak ini, tentu kehidupannya harus di taraf sejahtera. Seperti itu. Jadi tidak ada lagi bahwa yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Tidak, tapi kita ingin pemerataan, dan semua itu adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita dengan lebih arif dan bijaksana. Sebagai tugas kelompok, silakan kalian secara berkelompok mendiskusikan, membuat narasi kisah sukses pengelolaan bisnis yang menerapkan ekonomi hijau atau ekonomi biru. Jadi silakan kalian pilih salah satunya, entah itu di bidang pertanian atau ekonomi hijau ya, pemanfaatan hijau, atau di bidang kelautan, memanfaatkan ekonomi biru. Silakan pilih salah satunya. Ibu tunggu deadline-nya 3 kali 24 jam atau 3 hari setelah video ini selesai kalian tonton. Ibu rasa cukup untuk hari ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih atas atensi yang kalian berikan menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita diskusikan atau nantinya kalian kerjakan di tugas kelompok itu semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin, dan tentunya memberikan nilai manfaat bagi diri pribadi dan sekeliling kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.